Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi di TV Tubo Channel bersama saya Hedi G. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan share dan review APK Gcam yang terupdate dari model Gcam Brazil, yaitu Gcam versi Hypercam 1.2 yang terbaru saat ini. Dimana untuk Gcam ini menggunakan based on Google Kamera dari model Urni 05 versi 73018. Nah, kelebihan dari Gcam ini banyak sekali support di handphone Android atau compatible, diantaranya ada dari Asus Zenfone 4 56 Max Pro M1 3 zoom, ada dari handphone LG, Lenovo, Motorola, OnePlus 8 Pro, 87 Pro sampai OnePlus 3, ada juga Oppo, Samsung dan Xiaomi yang paling banyak di sini ya teman. Ada yang seri MediaTek yaitu Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro Snapdragon, Redmi 7 dan Mi Note 10 Pro. Nah, untuk di dalam video ini saya mentester Gcamnya menggunakan handphone Realme XT. Jadi, kalau tidak ada nama device kalian di daftar tadi, kalian bisa coba karena kemungkinan banyak support lagi di handphone Android yang terbaru saat ini yang tentunya sudah enable untuk fitur kamera 2HP-nya. Nah, seperti apakah performa Gcam ini? Langsung saja kita mulai. Jika nanti kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan icon loncengnya agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru, kalian orang pertama yang akan dapat notifikasi dan menonton tentunya dari channel ini. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan Google Kamera Android-nya. Ini dia untuk tampilan UI-nya yang sebelumnya saya install Gcam-nya di handphone Realme XT. Kelebihan dari Gcam ini sudah support untuk multi lens, ada mode wide angle dan mode makro. Untuk di mode foto malam kalian bisa aktifkan di opsi mode astrofotografi. Dan untuk di mode-mode sendiri lengkap ya, dari kamera utama, mode portrait, mode foto malam video, dan yang lainnya ada panorama, photosphere, gerak lambat, dan time lapse. Selanjutnya untuk di bagian opsi di kamera utama ada pengaturan flash, HDR plus, Google Auto White Balance, format foto, timer, dan rasio. Untuk rasio kalian bisa pilih full screen yaitu 16:9 atau yang standar 4:3. Jadi untuk tampilannya dan fitur-fiturnya masih sama dengan versi yang kemarin 1.1. Sebelum kita melihat hasil performa dari Gcam ini di setiap mode-mode dan fiturnya, ini kita masuk dulu ke proses instalasi Gcamnya dari awal. Bagi teman yang belum paham silahkan simak video ini ya. Untuk link downloadnya apabila kalian ingin mencobanya silahkan lihat di deskripsi, beserta nanti cara penerapan konfigurasi juga saya akan terapkan. Ada dua file konfigurasi yang saya sudah sediakan, ada versi siang hari dan mode malam, dan ada mode astrofotografi. Kalian sesuaikan aja untuk menggunakan konfigurasinya ya teman-teman. Nah, untuk Gcam ini bisa diinstal pada handphone Android yang bersistemkan 9 atau Pi. Setelah kalian download, silahkan install Gcamnya seperti biasa. Klik bahan APK, dilanjutkan dengan mengklik install. Oke, kalau sudah terinstall seperti ini, perlu diingat juga apabila teman-teman sudah pernah install Gcam pada handphonenya, alangkah baiknya kalian cek dulu pada info aplikasi Gcam Hypercam yang kalian install tadi. Dengan cara tap agak lama pada icon Gcam Hypercam-nya, maka akan muncul seperti ini ya. Kalian pilih info aplikasi, cek di penggunaan memori apakah ada datanya. Kalau ada datanya silahkan hapus, kalau tidak ada silahkan kalian biarkan saja. Nah, penghapusan data ini tujuan agar tidak terjadi konflik dengan data Gcam yang pernah kalian install pada handphone kalian tentunya. Nah, setelah itu kalian bisa buka Gcamnya seperti biasa, lalu persetujui semua untuk perizinannya. Dan ini dia untuk tampilan pertama sebelum penerapan konfigurasi. Dan perlu diingat untuk Gcam ini bisa digunakan tanpa file konfigurasi ya. Untuk hasilnya juga sudah bagus di pengaturan default. Tapi kalau kalian kurang puas untuk hasilnya, silahkan coba file konfigurasi yang saya sudah sediakan. Nah, untuk memakai konfigurasi caranya cukup mudah. Kalian ikuti tutorial ini. Untuk caranya kalian bisa masuk ke setelan pada Gcamnya. Selanjutnya scroll ke paling bawah, cari di pengaturan config. Ini dia. Lalu pilih di save.
tap di kolomnya, kasih nama apa aja, lalu kalian bisa pilih save. Nah, ini tujuannya agar terbentuknya folder Gcam dan di dalamnya ada folder config 7 di file manager. Setelah itu kalian bisa download untuk file konfigurasinya yang saya sudah sediakan di deskripsi. Setelah kalian download untuk file konfigurasinya, silahkan cek ya, cari file konfigurasi yang kalian download di folder download di file manager. Setelah ketemu, kalian bisa pilih file konfigurasi yang sudah kalian download tadi, pilih. Setelah itu kalian bisa pindahkan ke penyimpanan internal. Di dalam penyimpanan internal ini kalian cari folder Gcam, ini dia. Setelah dibuka, buka lagi folder config 7. Nah, di dalam folder config 7 inilah kalian bisa memindahkan kedua file konfigurasi tadi. Oke, kalau sudah selesai, buka Gcam Hypercam-nya seperti biasa. Sekarang untuk menampilkan pengaturan file konfigurasi, kalian tinggal ketuk di bagian bar hitam ini yang saya tunjuk ini sebanyak 2 kali, maka akan muncul pengaturan cost config. Tap di tanda panah untuk menampilkan file konfigurasi yang kalian download. Setelah itu pilih file konfigurasi yang kalian ingin terapkan seperti ini. Lalu untuk menerapkan file konfigurasinya tinggal kalian pilih restore dan selesai. Ini dia untuk tampilannya setelah kalian menerapkan file konfigurasi tadi. Untuk fitur-fiturnya sudah aktif seperti auxiliary kamera atau multi lens, tipe, dan ada pengaturan banyak lagi yang saya sudah aktifkan. Nah, untuk hasil tester di setiap mode-modenya, untuk Hypercam ini di Realme XT, kamera utama bisa digunakan dengan baik. Dan ini dia untuk perbandingan dengan menggunakan stok kamera dan Hypercam. Selanjutnya untuk di front kamera juga work ya, bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya untuk mode portrait juga sama, stabil. Dan berikut ini hasil perbandingan dengan menggunakan stok kamera dan Gcam Hypercam dengan file konfigurasi ya teman tentunya. Next, sekarang untuk hasil tester atau performa di mode foto malam. Ini saya aktifkan untuk fitur astronya. Tentunya untuk menggunakan mode astro kalian gunakanlah tripod ya, karena untuk prosesnya itu waktu itu cukup lama. Ini saya percepat videonya. Dan hasil testernya seperti ini, cukup bagus ya teman. Dan ini perbandingan mode foto malam dengan menggunakan stok kamera dan Gcam Hypercam. Menurut saya ini cukup bagus ya, karena menggunakan file konfigurasi. Karena untuk mengatur ripple itu saya sudah coba, noise-nya sangat bertaburan. Sekarang untuk di video oke, jalan. Untuk hasilnya seperti ini. Sekarang kita beralih ke yang lainnya. Pertama, panorama, jalan, normal, mode photospheres, photosphere oke, jalan juga, tidak terjadi kendala. Selanjutnya slow-mo atau gerak lambat. Slow-mo aman, bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu mode time-lapse. Time-lapse juga bisa dijalankan dengan baik ya teman-teman, seperti yang kalian lihat sendiri di Realme XT. Ini dia untuk hasil testernya. Oke, untuk di mode-modenya sendiri semuanya bisa dijalankan dengan baik tanpa terjadi kendala di Realme XT. Sekarang kita tester untuk auxiliary kamera. Yang pertama yaitu 0,6 kali atau mode wide angle. Wide angle jalan, hasilnya juga normal. Selanjutnya untuk mode makro. Tentunya untuk menggunakan mode makro ini kalian dekatkan objeknya ya teman. Kurang lebih dari jarak lensa itu objeknya 10 cm. Oke, saya fokuskan dulu. Oke, cukup seperti ini ya teman untuk jaraknya. Sekarang kita cek. Ini dia ya teman untuk hasil menggunakan mode makro, tentunya bisa digunakan dengan baik. Oke, selesai. Di setiap bagian bermenunya sudah ditester, termasuk di multi lens. Jadi untuk Gcam ini sangat recommended untuk digunakan di Realme XT. Selain fitur-fiturnya jalan semua dan untuk hasilnya juga sangat memuaskan. Nah, untuk yang lain teman-teman bisa tester sendiri, silahkan
coba untuk file konfigurasi yang saya sediakan, karena setiap handphone itu mempunyai performa untuk Gcam itu berbeda-beda untuk hasilnya. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye bye, wassalam.